Saudara-saudari terkasih, dalam doa syukur agung yang kedua, yang biasanya saya pilih, ada satu bagian doa yang pasti Anda semua yang sudah terbiasa mendengarkan akan ingat. Ada bagian yang bunyinya begini. Ya Bapa, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Bersama dengan Bapa Suci Fransiskus dan Uskup kami. Inti doanya adalah sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Karena memang cinta itu harus sempurna. Tidak ada cinta tidak sempurna. Yang ada adalah cinta sempurna atau bukan cinta. Maksud saya begini, cinta itu tak terbatas. Kalau cinta terbatas, berbatas waktu, itu bukan cinta, itu kuota. Cinta itu setia. Cinta tapi tidak setia itu bukan cinta. Maka kita diminta terus-menerus menyempurnakan cinta. Dan cinta itu yang sempurna akhirnya mencintai musuh. Karena itu Yesus mengatakan kepada kita semua, cintailah musuh-musuhmu. Karena cinta pada dasarnya tidak bisa membenci. Karena cinta ya cinta saja. Kalau ada yang dimusuhi, berarti bukan cinta. Maka semua murid Yesus diminta menyempurnakan cintanya. Karena itu suami istri kalau berjanji pada waktu menikah dulu tanpa syarat. Aku mau setia mengabdimu dalam untung dan malang, mencintaimu dalam sehat maupun sakit, sepanjang hidupku. Karena cinta memang begitu. Kalau cinta bersyarat bukan cinta. Aku mencintaimu asal kamu mencintaiku. Itu bukan cinta. Itu namanya jual beli. Karena itu suami istri itu berjanji mencintai tanpa syarat. Lalu sepanjang hidup mereka harus memurnikan cinta itu. Dan cinta itu dimurnikan justru melalui derita dan beban-beban karena cinta itu. Terutama kelihatan dalam diri suami istri. Ketika waktu masih bulan madu, mereka bisa saling mencintai dengan mudah. Itu cinta juga. Tapi ya belum sempurna. Justru ketika sudah tahu kalau pasangannya menjengkelkan, punya sifat-sifat bawaan yang tidak bisa diubah dan itu terus menjengkelkan. Padahal sudah tahu dan terus menjengkelkan terus. Dan pada waktu itu tetap mencintai. Nah, itu baru cinta. Itu baru sempurna. Saya ingat dulu ada iklan minuman. Ada orang yang minum. Wah, segar sekali tanpa ada merek. Ditutupi mereknya. Kemudian ada minuman yang lain yang ada mereknya. Karena iklan merek minuman itu. Dan ketika dia meminum yang bermerek itu mengatakan, ini baru minuman yang menyegarkan. Yang tadi juga minuman, menyegarkan juga, tapi ini baru nih. Ya. Sama dengan cinta. Kalau masih bulan madu mencintai, ya itu cinta, sama cinta. Tapi ketika sudah menjengkelkan, sudah menyakiti, dan tetap aku mencintaimu sampai seumur hidupku. Nah, itu baru cinta. Itu baru sempurna. Sama juga ibu dengan anak. Ibu dengan anak itu juga harus memurnikan cintanya. Karena anak itu lama-lama kalau sudah besar menjengkelkan. Kalau kecil lucu, kalau makin besar makin menjengkelkan. Dan lama-lama makin menyakiti. Dan orang tua ketika bisa sesudah mengalami banyak sakit hati dan sebagainya, tetap mencintai. Nah, itu baru cinta. Itu baru sempurna cintanya. Demikian juga dengan kita dalam menggereja. Tidak semuanya rekan-rekan kita di lingkungan, di paroki itu menyenangkan semua. Tidak. Justru kemurnian cinta diuji dengan orang-orang yang menjengkelkan itu. Dan ketika kita tetap bisa berbuat baik, tetap mengasihi, nah itu baru cinta. Tapi bagaimana Romo kalau dia itu toxic person? Sungguh-sungguh orang sakit. Apakah kita tetap harus mencintainya? Minimum kita tidak menyakitinya. Itu cinta. Minimum kita tidak memusuhinya. Itu cinta. Syukur-syukur kalau kita bisa sama seperti guru kita Kristus.
mencintai musuh. Itu juga perintah loh itu, bukan opsional. Cintailah musuh-musuhmu. Apa gunanya bagimu kalau kamu baik kepada orang yang baik kepadamu? Orang jahat pun buat begitu. Dan bukan cinta yang sempurna kalau cinta itu dibatasi. Hanya kelompoknya sendiri, yang bukan kelompoknya itu musuh. No. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Kita doakan itu hampir setiap minggu. Setiap hari malah, kalau saya yang misa, karena saya pasti milih doa syukur agung yang kedua, yang sangat saya cintai. Dan doa itu selalu ada, untuk mengingatkan kita supaya kita menyempurnakan cinta kita. Saudara-saudari terkasih, akhirnya memang menyempurnakan cinta itu harus seperti Yesus. Dan itu maksudnya Yesus meminta kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Karena cinta yang sempurna memang ada pada Dia. Kalau kita tidak mampu, kita mohon kekuatan dari Sang Guru. Karena Dia bukan hanya mengajar, tetapi memberi contoh. Dia tetap mencintai kita. Petrus yang menyangkal 3 kali, Yesus tetap mengatakan, inilah tubuhku, makan, I love you. Thomas yang tidak percaya, coba masukkan jarimu di bekas paku. Masukkan tanganmu di bekas lambungku, di bekas tombak yang menembus lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi, I love you. Dan Dia memberikan segala-galanya. Dan ketika ada orang yang bertanya kepada Tuhan, seberapa besar cintamu kepada kami? Tuhan tidak menjawab. Dia hanya mengulurkan tangannya di atas kayu salib dan mati. Sebesar itu. Mari kita menyempurnakan cinta kita. Justru dengan lebih mengasihi orang-orang yang kadang-kadang sulit. Sampai kalau bisa, pelan-pelan. Supaya bisa menjadi murid Yesus. Mengasihi musuh-musuh kita sempurna. Tuhan memberkati.